Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA sama Bu Ria lagi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, campuran, dan larutan atau campuran, ya, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, pada larutan itu ada yang bersifat asam dan juga basa, ya. Nah, pada asam itu ciri-cirinya dia mempunyai rasa asam, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen, bereaksi dengan karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, kamu bisa lihat di buku paket IPA kamu, halaman 105, ya, dari halaman 105 tentang larutan asam, basa, dan garam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang campuran. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, itu kan juga bisa disebut dengan larutan. Nah, larutan yang dikenal di kehidupan sehari-hari itu bisa kita bagi loh. Ada yang namanya asam, basa, dan garam. Contoh, ada larutan cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, larutan garam, soda kue, sabun mandi, dan lain-lain itu termasuk larutan, ya. Nah, dari larutan-larutan itu dibedakan menjadi 3 macam atau 3 sifat, yaitu sifat asam, basa, dan garam. Nah, pada asam tentu kamu banyak menemukan sehari-hari contoh-contoh larutan-larutan yang sifatnya asam, misalnya perasan jeruk, perasan lemon, tomat, atau jus stroberi, jus terong Belanda. Nah, dari semua buah-buahan yang tadi Ibu sebutkan tadi, ada satu ciri yang sama, yaitu kalau kamu rasain, pasti rasanya asam atau masam, ya. Nah, kalau rasanya asam, dia pasti punya sifat asam. Contohnya juga cuka dapur, itu kan yang sering digunakan juga untuk menambah rasa makanan, biasanya untuk bikin asinan. Nah, itu bisa menggunakan cuka, itu mengandung asam karena ada asam asetat. Juga aki untuk kendaraan bermotor itu mengandung asam sulfat dan sifatnya asam. Begitu juga di dalam tubuh kita juga ada yang sifatnya asam, yaitu adalah asam lambung atau asam klorida yang ada di dalam lambung kita. Untuk apa sih asam klorida? Di lambung kita itu perlu adanya asam untuk membantu proses pencernaan makanan yang kita konsumsi. Tapi tetap nggak boleh terlalu banyak asamnya, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan asam lambung dan sakit mah, ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh senyawa asam atau larutan-larutan yang sifatnya asam di kehidupan sehari-hari kita, baik dalam makanan, minuman, bahan pembersih di rumah, dan lain-lain. Ciri-cirinya rasanya asam, ya, nggak boleh dicoba ya kalau rasanya asam kecuali dalam bentuk makanan atau minuman. Dapat menimbulkan korosi atau perkaratan, itu namanya korosi. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini tadi udah Ibu coba. Ini adalah kertas lakmus. Ini sebenarnya warnanya biru. Nah, kamu bisa lihat yang ini nih. Ini biru. Ini aslinya ya. Ini yang tidak dicelupkan. Nah, yang di atas itu udah dicelupkan oleh air perasan jeruk nipis. Nah, saat dicelupkan, kertas lakmus merah akan berubah. Kertas lakmus biru, maaf, dirubah atau berubah menjadi merah. Kalau kertas lakmus berubah menjadi merah, maka sifat dari larutan ini, larutan air air perasan jeruk, itu berarti sifatnya asam. Nah, itu banyak kita gunakan, dimanfaatkan kehidupan sehari-hari, tapi ada juga yang sifatnya negatif bagi lingkungan. Contohnya adalah hujan asam. Pernah dengar hujan asam atau pernah merasakan? Nah, ada di wilayah tertentu terjadi hujan asam, menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, patung-patung, atau bahan-bahan yang sifatnya dari logam. Nah, mengapa bisa terjadi hujan asam? Karena ada banyak kandungan gas belerang, itu disebut dengan sulfur oksida atau nama senyawanya SO2. Ini senyawa ya, karena ada lebih dari 2 unsur. Ada unsur sulfur dan unsur oksigen. Oksigennya ada 2. Nah, disebut dengan belerang oksida atau sulfur dioksida. Ya. Nah, kalau dia menyatu dengan
nitrogen oksida atau NO, N itu nitrogen, O itu oksida, maka kalau dia menyatu di atmosfer atau di udara, terjadilah hujan asam, ya. Karena ini kalau hujan asam berarti dia akan bisa merusak benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, ini biasanya terjadi sulfur oksida dari mana sih? Dari asap-asap Gunung Merapi. Kalau nitrogen oksida itu juga sama, ada yang dari asap Merapi atau dari asap-asap pabrik yang ada di industri, kawasan-kawasan industri. Makanya kalau tinggal di kawasan industri itu rentan hujan asam, ya. Nah, ada juga basa. Seperti yang tadi asam, ya, rasanya asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan kertas lakmus merah tetap menjadi merah kalau lautannya asam. Pokoknya kalau asam ada M-nya, berarti dia mengubah kertas lakmus jadi merah. Baik itu yang warna biru maupun yang merah. Yang merah tetap merah, yang biru menjadi merah. Yang kedua, bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen yang tadi, ya, bisa jadi dari hujan asam. Bereaksi dengan karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau basa itu terasa pahit dan agak bersabun. Kebalikannya dengan asam, kalau basa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ya. Nanti kita lihat, ibu tadi udah melakukan percobaan, kamu tinggal lihat hasilnya nanti, ya. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, lalu ada garam. Nah, sebelum itu kita lanjut lagi yang basa, ya. Nah, pada basa itu larutan yang banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya larutan yang bersifat basa itu sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk. Nah, dalam penggunaan sehari-hari itu biasanya dicampurkan dengan zat lain. Nah, ciri-cirinya mempunyai rasa agak pahit, tapi nggak boleh dicobain, ya. Dan terasa licin di kulit. Nah, ini kan sabun-sabun itu licin, ya. Itu biasanya sifatnya basah kalau seperti itu. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Ingat aja, basah depannya B. Berarti mengubah kertas lakmus menjadi warna biru. Sama-sama B, ya, depannya, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa agar bisa menjadi netral. Contohnya misalnya untuk pengobatan bagi orang yang menderita penyakit mah. Biasanya kalau misalnya orang sakit mah dikasih obat mah. Nah, obat mah itu senyawa yang sifatnya basa karena mengandung magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Nah, kalau obat mah kamu konsumsi pada orang yang punya penyakit mah atau asam lambung, nah itu bisa menetralisir atau mengurangi rasa sakit karena berarti asam lambungnya ditekan karena ada basa, ya. Jadi obat mah itu harus basa. Kalau obat mah asam, nah tambah asam tambah sakit perutnya, ya, tambah banyak asam klorida yang ada di lambung. Nah, yang ketiga ada ini indikator, ya, indikator alami. Indikator alami itu termasuk ke dalam beberapa pertumbuhan yang dapat dijadikan indikator alami yaitu kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, bunga kembang sepatu. Nah, ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam. Jadi kalau misalnya kamu bikin air jeruk atau air lemon, terus kamu tambahkan ekstrak kunyit maksud ibu, nah maka akan memberikan warna jadi kuningnya cerah. Kalau dia kuningnya cerah berarti dia larutannya asam. Dan larutan basa akan memberikan warna jingga. Kalau kamu menaruh kunyit di larutan basah, misalnya di air obat mah, maka akan berubah menjadi warna jingga, ya. Atau kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini akan berwarna merah pada larutan yang bersifat asam, tapi kalau misalnya ada larutan basah lemah, berarti warnanya jadi warna hijau, ya. Nah, begitu juga ekstrak kembang sepatu. Kalau ekstrak kembang sepatu memberikan warna merah cerah jika diteteskan di dalam larutan asam. Jadi kalau misalnya ada larutan air jeruk, kamu teteskan ekstrak kembang sepatu, nah itu larutannya menjadi warna merah cerah. Berarti menunjukkan bahwa sifatnya asam. Tapi kalau misalnya basah, akan menghasilkan warna hijau. Kalau indikator buatan bisa menggunakan kertas lakmus. Yang tadi ini namanya kertas lakmus, ini kertas lakmus merah. Dan juga ada kertas lakmus biru. Larutan garam, ya. Sekarang garam itu dikenal dengan garam dapur yang sering kita pakai sehari-hari, ya. Nah, itu
Itu nama senyawanya adalah natrium klorida. Jadi garam itu bukan unsur, tapi senyawa. Karena ada lebih dari satu unsur, yaitu unsur natrium atau Na simbolnya, dan unsur Cl. Cl itu klorida. Nah, kalau digabungin maka jadilah garam, NaCl. Nah, bagaimana garam dapat terbentuk? Nah, ada reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi namanya. Nah, nanti sifatnya jadi netral. Kalau asam tambah basa campur garam tambah air, maka jadilah netralisasi. Sifatnya jadi netral. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan obat-obatan, pengolahan makanan, bahan pengawet. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya, campuran. Nah, ini netralisasi yang tadi kita bahas. Nah, ini ada yang namanya indikator pH meter. Ya, pH meter itu bentuknya seperti, jadi ujungnya itu ada logam, tinggal ditaruh di larutannya, nanti ada angka yang tertera di pH meternya. Kalau angkanya menunjukkan angka 0 sampai 7, antara angka 0 sampai 7, maka berarti sifat dari larutan tersebut asam. Tapi kalau larutan tersebut menunjukkan angka 7 sampai 14, maka sifatnya basa. Kalau tepat di angka 7, maka sifatnya netral. Dia tidak asam, juga tidak basa. Nah, ini adalah percobaan yang tadi Ibu buat. Ini kertas lakmus namanya. Pada air sabun pencuci piring, ini kertas lakmus biru awalnya, ini awalnya kertas lakmus merah. Nah, pada kertas lakmus biru, saat Ibu celupkan ke air sabun pencuci piring, warnanya tetap biru. Nah, sedangkan pada kertas lakmus merah, ini warna aslinya, saat Ibu celupkan ke air sabun pencuci piring, maka kertas lakmusnya berubah tuh jadi biru. Nah, dari percobaan ini maka kesimpulannya air sabun pencuci piring itu sifatnya basa karena mengubah kertas lakmus menjadi warna biru. Yang biru tetap biru, yang merah menjadi biru. Ingat aja B, basa berarti mengubah kertas lakmus menjadi biru. Yang kedua, Ibu coba pakai air perasan jeruk. Nah, ini ada kertas lakmus biru, saat dicelupkan ke air perasan jeruk, ini warna yang berubah. Warna yang berubah menjadi warna merah. Ini merah atau pink ya, berarti sama aja. Nah, pada kertas lakmus merah, ini warna aslinya, saat dicelupkan ke air perasan jeruk, dia warnanya masih sama. Jadi tetap merah, tidak berubah ya. Nah, kesimpulannya berarti air perasan jeruk sifatnya asam karena mengubah kertas lakmus menjadi warna merah. Biru jadi merah, merah tetap merah. Ingetin aja, asam. Belakangnya ada huruf M-nya. Nah, berarti mengubah kertas lakmus menjadi merah. Nah, Ibu coba satu lagi dengan menggunakan obat mah cair. Sama, kertas lakmus biru, saat Ibu celupkan, dia tetap sama warnanya. Nah, pada kertas lakmus merah, saat Ibu celupkan, berubah menjadi warna biru. Ini warna aslinya, ini warna yang sudah dicelupkan ke obat mah cair. Berubah jadi biru, jadi kesimpulannya berarti obat mah cair sifatnya basa. Karena mengubah kertas lakmus menjadi warna biru. Kertas lakmus biru tetap biru, dan kertas lakmus merah menjadi warna biru. Nah, ini indikator yang bisa kamu gunakan yang tadi pakai kertas lakmus, indikator alami yang tadi pakai kunyit, ekstrak kembang sepatu, dan lain-lain. Indikator universal, ini juga ada alatnya, dan yang terakhir adalah pH meter yang tadi ya, yang menggunakan angka-angka. Kalau angkanya 0 sampai 7 berarti sifatnya asam, kalau tepat di 7 berarti sifatnya netral, kalau 7 sampai 14 berarti sifatnya basa. Nah, selanjutnya coba kamu lihat buku kamu halaman. Nah, ini ada perbedaan perubahan fisika dan kimia ya yang mari kita bahas. Kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, perubahan kimia terbentuk zat baru, dan lain-lain. Nah, ini ada uji kompetensi. Mari kita coba sama-sama. Golongkan zat-zat di bawah ini dengan memberikan tanda centang di kolom tersedia. Kalau di buku kamu lihat halaman 129, ini ada gula. Nah, gula itu termasuk apa? Berarti kalau gula itu kan belum dicampur air, baru gulanya aja. Ya, ini adalah senyawa. Gula itu senyawa. Ya, air.
Air itu berarti ada campuran hidrogen dan oksigen. Berarti ada lebih dari 2 unsur. Itu adalah senyawa juga, ya. Kalau emas itu adalah sifat unsur, zat unsur. Seng itu juga unsur. Tinta itu berarti air dengan larutan tinta yang hitam-hitam itu campuran. Asam cuka itu senyawa. Besi itu unsur, nama ilmiahnya ferrum atau Fe itu ferrum, itu unsur. Arang itu senyawa. Sirup itu adalah larutan air dicampur dengan larutan sirup yang kental, nah itu campuran. Udara itu campuran. Garam dapur yang tadi itu adalah senyawa, sedangkan sabun adalah campuran, ya. Nah, sepertinya sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti akan ada soal di Google Classroom. Jika yang ingin bertanya, boleh silakan. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan Ibu berikan di grup WA. Sekian dari Ibu. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kamu dapat hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.